pagi, selamat pagi. Sudah lama tak berjumpa. Oh, mampir nih dari mana ini? Iya, kita mau ngobrol-ngobrol. Waduh. Halo, apa kabar viewer? Ketemu lagi dengan saya Nana Krit di channel YouTube Nana Krit Official. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Rian Hartono. Beliau seorang pengusaha batik Dharma Pusaka yang sangat indah-indah ini, juga yang saya pakai ini, selendang dari Dharma Pusaka, indah sekali. Ya, kita akan mulai aja ngobrol dengan Pak Rian. Halo, apa kabar Mas Rian? Kabar baik, Mbak Nana, Waduh. kabar baik. Seneng mampir ke sini. Iya, saya juga senang. Saya tuh mengagumi selalu batik-batik koleksinya Biasa aja, Mbak. batik Dharma Pusaka ini. Aduh, bagus-bagus banget. Kalau di sini nih bingung, orang mau milih juga, aduh yang ini bagus-bagus, semuanya bagus. Mungkin Mas Rian bisa cerita bagaimana awal mulanya mendalami bisnis batik dengan nama Dharma Pusaka. Mas Rian bisa ceritakan. Ya, jadi begini, ini Dharma Pusaka ini toko batik terbilang baru, Mbak. Jadi belum lama. Itu mungkin Tahun baru berapa ya? mungkin 2017 kalau saya nggak salah. Oh, bulan apa? Kita dirikan. Oke. 2017 akhir kalau saya nggak salah. Intinya adalah memang berangkat dari bahwa saya ini adalah penggemar batik. Oh, Dari kecil saya sangat gemar dengan batik. Jadi dan kebetulan ibu saya itu backgroundnya perias pengantin. Jadi di rumah itu lemari-lemari isi batik, ya kita tahu lah kalau mantenan itu kan ada pengantennya, ada dulu tuh ada pagar ayu, pagar bagus, Iya. ada among tamu itu Iya. kainnya semua itu Batik ya? batik semua. Jadi dari kecil emang sudah terbiasa. Oke. Nah terus beranjak dewasa, ya itulah belanjanya batik terus, ya buat dipakai ya, buat Oke. dipakai. Terinfluence Ya, dengan ibu ya. lama-lama saya pikir jualan seru juga sepertinya. Daripada sebagai user saja, sekarang seller juga. Iya, karena batik yang saya pakai aja itu jumlahnya itu di rumah udah banyak banget, Mbak. Udah banyak banget. Jadi Waduh. Emang kolektor batik. saya cari kain, saya cari penjahit yang bagus-bagus, saya cari. Jadi ya dari pemahaman itu semua ya seru juga sepertinya kalau kita buka usaha. Iya, Saya pikir diseriusin ya, betul betul, seperti itu. di-share ini ya, ininya Mas, koleksinya Mas Betul, Rian untuk betul, masyarakat betul. ya. Dan batik itu kan bisa untuk acara formal, Bisa. sebagai pengganti jas. Oh ya. Ya kan kalau jas kan sepertinya western, Iya. ya. Tapi kan kalau Indonesia itu Batik, tangan panjang seperti gitu ya. itu. Tapi juga bisa untuk busana casual sehari-hari. Oh iya pasti, casual juga bisa, tinggal tergantung kita modelnya aja. Iya. Dan pastinya batiknya seperti apa. Oh iya, jadi kalau casual mungkin tangan pendek, katun. Iya Tapi katun, kalau betul. malam acara resmi mungkin sutra, tangan panjang Betul, gitu bahkan ya. sutranya kasih Prada jadi biar Lebih lebih standing. ya seperti itu saya kira. lebih mewah ya. Oke, Mas Rian mungkin juga bisa cerita acara-acara apa saja yang Batik Dharma Pusaka pernah ikuti, peragaan busana, mungkin di mana saja bisa Oh ya, ceritakan. jadi kita banyak kerjasama dengan teman-teman organisasi-organisasi yang minta kita untuk mengadakan pagelaran busana di tempat acara-acara itu ya. Iya. Dan udah banyak sekali, Mbak. Dan alhamdulillah mereka menanggapi secara positif ya, masyarakat menanggapi secara positif, baik itu dari segi kualitas kain kita, model-modelnya, ya mereka menerima dengan baik. Pagelarannya dikemas dengan bagus. baik, betul. Mungkin melibatkan para penyanyi terkenal juga. Oh ya pasti. Oke, waduh. Ya beberapa ada dokumentasi di sini, Mbak, tapi ini hanya sebagian kecil aja sih. Sebagian lagi kita belum sempat untuk pajang. Pajang ya. Oke, Betul. Hebat nih Dharma Pusaka, berarti baru mau masuk bulan November nanti 3 tahun ya. 3 tahun, Karena 2017 betul. akhir ya. Betul. Wah, tapi sudah kiprahnya saya lihat kok sudah hebat nih ya. Tapi ya saat ini pandemi, Mbak. Terus terang pandemi, jadi ya kita tahu bahwa agak slow down ya. fashion ini agak slow down. Iya. Ya cuman ya kita harus terus berusaha dengan harapan ya keadaan bisa membaik. Baik ya, insya Itu Allah. aja, insya Iya. Allah mudah-mudahan.
segera akan baik lagi dan kita aktif lagi bikin Aktif lagi. pergelaran busana Pergelaran lagi busana lagi. dengan batik-batik yang cantik Ya. ini. Tapi sekarang udah mulai kok acara-acara saya lihat, termasuk fashion show juga sudah mulai. Oke. Sudah mulai. Mungkin dengan jumlah tamu yang agak dibatasi. Betul, tinggal gitu. kemasan aja nanti kita atur bagaimana. Iya, iya. Mas, Gitu. mungkin ya dalam bisnis batik kan sebenarnya pemain lama sudah banyak ya sebelum Mas Betul. Rian terjun di sini. Betul. Itu bagaimana mensiasati persaingan dalam bisnis dalam arti positif ya dengan para pemain atau pengusaha batik lainnya? Itu bagaimana? Buat saya begini, yang penting kita memperhatikan kualitas. Oke. Ya, dan quality control pastinya harus tetap kita jaga. Oke. Tidak hanya kain batiknya, tetapi juga kalau sudah dijahit, bagaimana dengan jahitannya. Oh ya. Karena terus terang untuk batik laki kita ini, kemeja laki kita ini cukup digemari, Oh, terutama justru bukan hanya kualitas kain, tapi juga jahitannya. Jahitannya ya. Nanti Mbak Nana bisa lihat kualitas jahitan kita, baik itu dari segi ada lapisnya, Oke. bentuk kerah, Ya. nanti jatuh di badannya seperti apa itu. Ya itu karena saya dari dulu itu cobain penjahit satu persatu. Iya. Ini apa ini? Bahkan ini kalau mahal ini kenapa kok bisa mahal ini? Oke. Jadi coba itu saya ramu di sini. Oke, akhirnya sekarang sudah menemukan. Iya, sudah menemukan yang saya ramu ini kelebihannya ini. Jadi saya ramu di sini. Iya, saya lihat seperti memang itu. jahitannya, apalagi di kerahnya, di jatuhnya mantep gitu ya. Karena memang bahan kalau dijahitnya salah kan jadi nggak bagus semahal apapun. Jadi, Betul. Karena kita jualan ini kan di cabang kita terus terang, tadinya sempat ada beberapa, cuman tutup, Iya. kembali lagi ke sini, Iya, di site dipisah. ini. Ya rata-rata tamunya ini kan maunya ready wear, Mbak. Iya, Rata-rata ready ready to wear, wear. Bahkan mereka tuh mau langsung pakai, Untuk rapat, ya untuk untuk acara rapat dan resmi. seterusnya. Tapi ada juga yang beli kain ya, Oke. terutama kain selendang untuk ibu-ibu juga banyak. Kebetulan kita juga kerjasama dengan beberapa desainer untuk baju perempuan. Oke. Itu juga kalau fashion show tuh langsung Bisa dipakai, langsung dibeli, laku, langsung laku. dibeli, Oke. Ini juga saya lihat kain selendang kan kalau ibu-ibu mau ke kondangan misalnya tinggal dipadu padankan dengan kebaya yang di rumah, Betul, udah langsung bisa betul, dipakai ya. betul, sudah Jadi nggak langsung perlu jalan. dijahit-jahit kan. Betul, Pakai kain selendangnya cantik. Tapi yang dijahit juga ada, Mbak. Udah ada yang jadi kerjasama juga. dengan beberapa desainer. Oh, yang berupa dress, long Ya, dress berupa atau dress dan lain-lain. Oke. Nah, itu kan kalau fashion show itu kan kita angkat, kita munculkan. Munculkan. Jadi batik ini bisa macam-macam. untuk segala suasana. Segala suasana. Iya. Mau dibikin dress bisa, mau dibikin dress ala western bisa, mau dibikin klasik Jawa bisa. Iya. Jadi ya Tergantung pengemasannya. tergantung Apa? pengemasannya, Iya. betul. Jadi- Ya kayak Mbak begini cuman sebetulnya Iya. dalamnya hanya kaos, Iya. celana hitam, Iya. tapi dengan selendang batik, sudah menjadi berbeda. Memang. Jadi saya kadang kalau acara-acara di luar negeri, Mas, kan kalau bawa baju yang terlalu banyak juga repot nanti overweight. Jadi saya sering bawa selendang-selendang batik. Jadi nanti saya hanya pakai dress hitam gitu. Udah saya kasih selendang. Nanti tinggal dipadu padan aja, Iya, betul, selendangnya betul. ganti-ganti gitu kan jadi Betul. ringkes kan. Dengan sentuhan bros yang itu kan itu udah sedikit sentuhan sudah jadi betul, indah. betul. Memang ini batik tuh nggak pernah bosen. Buat Betul. saya batik itu seperti lukisan loh, Mas. Jadi kalau beli batik emang harus dibuka ya. Kalau dilipat-lipat Oh iya, digantung kan orang nggak lihat. iya. Makanya saya pakai patung untuk bisa dilihat gitu loh. Batik itu seperti lukisan yang kita pakai. Jadi Betul. art to wear ya. Iya. Dan dia Produk mewah seni. karena motifnya. Betul, memang. Dia mewah karena motifnya. Dan kita emang diakui dunia ya bahwa batik itu memang dari Indonesia yang sangat detail, indah, pengerjaannya juga tidak mudah nih Mas. Kalau dipikir nih, Betul. titik-titik Kelihatan. kecilnya ini. Itu pembuatannya bisa antara 2 sampai 3 bulan, Mbak. Hanya satu selendang. dari awal pembuatan sampai akhir. Ya. Sampai 2 sampai 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Kita harus hargai banget, apalagi ini kan tangan ya Mas, Betul, handmade. betul. Ya nggak semua orang bisa membuat ini. Aduh, saya tuh Betul, makanya jadi- kalau lihat batik tuh kayak lihat lukisan. Ini kan lukisan tangan sebetulnya, tapi kita pakai jadi baju Betul, gitu ya. betul. Aduh, saya sangat nggak pernah bosen saya. Jadi tadinya saya pakai jas, Mbak, kalau acara-acara resmi atau oke. rapat atau apa saya pakai jas. Tapi orang bilang katanya saya kalau pakai batik lebih gagah ya saya pakai batik ini sekarang. Iya dong. Iya. Tapi juga jas dari batik kan juga ada Oh iya, kan. Mas jas sudah dari mulai juga. dari batik udah ada. Keren Itu loh, saya lihat di itu depan bisa tuh. model macam-macam lah, dibikin jas, dibikin macam-macam. Iya. Dibikin macam-macam.
Terus apa lagi ya Mas yang oh ya saya lihat kok tadi selain batik saya lihat ada tenun nih ya di belakang saya. Mas Oh, juga mulai apa mix dengan tenun? sebetulnya itu tambahan aja, Mbak. Oke. Kalau tenun ada, saya kemarin tuh ada apa, tenun Makassar juga, itu tambahan aja. Tapi yang utama kita tetap batik. Batik ya. Ini kan Dan batik tulis. oke. Jadi Mas tuh Daura Pusaka identik identik dengan batik tulis. Yes, dan Oke. batik tulis gitu. Jadi Itu hanya tambahan aja. Barangkali orang ada yang mau beberapa variasi. kali beli batik, Iya, mungkin ada yang lain sebagai variasi aja. oke. Karena juga kekayaan budaya Nusantara kan Mas. Betul, betul, Tenun batik itu kan emang tidak ada yang menandingi lah kita betul, nih kalau betul, Sabang sampai Merauke kan kaya sekali budayanya ya. betul, Oke, betul. Mas. Gini, selain batik, mungkin dulu Mas Rian ada apa usaha apa selain bidang ini? Kebetulan profesi saya yang utama itu saya konsultan hak kekayaan intelektual. Haki ya? Ya, orang sebutnya konsultan HKI. Kalau dulu Oke. tuh konsultan paten orang Oh nyebutnya. ya, Seperti itu. Jadi ada satu perusahaan namanya Harmet Co. Itu saya oke. diriin Itu tahun dari berapa tuh? nol. Oh ya, itu Saya diriin tahun dari berapa tuh, nol. Mas? Udah lebih kurang 13 tahun yang lalu. Oh, jadi udah Jadi sekarang udah berjalan, udah cukup baik, dan saya libatkan adik saya di dalamnya. Karena saya saudara cuma berdua. oke. Nah, karena adik saya sudah menyelenggarakan itu, melaksanakan itu, Dengan lah saya baik. cari mainan baru kan Baru gitu. inilah Dharma Pusaka. Tempat refreshingnya Iya. Mas Rian. Jadi saya cari mainan baru gitu loh, Oke. Mbak. Mungkin kalau di Haki kan lebih apa serius gitu ya, harus mengelolanya ya. Dan ini ada yang unik ya, karena saya konsultan merek barangkali. Iya. Ini Dharma Pusaka ada artinya loh, Mbak. Oh ya, apa coba? Tadi saya belum Jadi tahu. Dharma itu kan budi baik. Oke, Dharma itu budi baik, peninggalan yang baik. betul. Ya kan, pusaka itu masa lalu. Oh ya, Jadi ya, ya. peninggalan yang baik dari masa Masa lalu. lalu Ya yang itulah batik. yang dilestarikan oleh Iya. Pak Rian Hartono Dan itulah di batik. Dharma Pusaka. Betul. Waduh, Jadi bagus sekali artinya ya. itu. Artinya tinggi banget ya. Jadi pelestari budaya. Jago ngarang itu berarti. Tapi betul. Mas Rian ini menurut saya jadi salah seorang pelestari dan penjaga budaya yang adiluhung dari Indonesia. Aduh. Oke, Mas Rian mungkin apa ya untuk kedepannya apa harapan-harapan Mas Rian? Entah ya dari ini batik-batiknya atau dari usaha yang lain. Harapan saya begini, agar masyarakat lebih banyak yang menyukai dan mencintai batik. Dan menggunakan setiap Dan hari menggunakan, dong. Iya. pasti dan menggunakan. Dan saya jamin pokoknya bahasa kerennya, bahasa ininya pasti lebih keren deh. Iya. Dibandingin pakai baju yang Biasa lain. ya, iya. Betul. Jadi gagah gitu di- itu yang pertama. Yang kedua, batik harus, masyarakat harus tahu bahwa yang baik itu batik tulis. Oh, Yang baik itu batik tulis. Kadang-kadang masyarakat belum bisa membedakan mana itu. yang batik cap, mana yang tekstil, mana yang batik tulis. tulis. Karena ada batik print Ya, lagi ya. karena Iya, mereka iya. merasa ya ini saya pakai batik ya batik, titik gitu. Padahal batik itu untuk kita tukang batik ya, barangkali kita tahu ini kualitasnya apa. Oh, Kalau bisa batik tulis, batik tulis. seperti itu. Kalau nggak mampu ya mungkin batik cap. Batik Tapi cap, jangan batik tapi print ya. jangan batik print, karena kalau batik print tekstil itu tekstil, bukan batik itu ya. bukan batik, Hanya betul. motifnya batik. Betul. tapi Jadi itu tekstil. tekstil motif batik lah orang sebut Ah, seperti iya. itu. Itu sayang sekali ya. Iya. Kita jangan sampai memakai batik yang seperti itu. Betul. Dan perekonomian pasti kan kalau semua masyarakat beli batik, UKM juga betul, terbantu. betul. Oh, iya, Bayangkan iya. berapa pengusaha batik di Indonesia ini. Iya, atau Dan pembatik pembatik pengrajin, betul, ya, pengrajin, dan betul. mereka pasti akan terangkat Oke. perekonomiannya, terutama saat ini, Mbak. Kalau mereka ini kan kebanyakan kalau tekstil itu kan kita tahu import misalnya seperti itu ya. Iya. Nah ini kita apa namanya supaya Ini kan perekonomian lebih baik, kita ambil dari karya anak bangsa. Betul, Iya. produksi kita sendiri. Iya. Ya, Jadi membeli kita produksi harus- kita sendiri. Betul, makanya sekarang sedang digalakkan juga aku cinta Indonesia atau aku bangga produk Indonesia. Betul, Itu sedang betul. mulai digalakkan lagi Betul, biar kita betul. selalu memakai busana-busana Tapi sekarang sudah mulai, Mbak, luar biasa. Anak-anak Oh. muda sekarang sudah luar biasa. dengan Dia, desain yang sangat dia ini, bangga, inovatif dia bangga ya. pakai batik. Dia bangga Oke. pakai batik. Kalau dulu kan barangkali yang pakai batik mungkin orang yang dewasa Bapak-bapak, atau ibu-ibu. bapak-bapak. Kalau Iya. sekarang anak muda senang pakai batik, luar Oke. biasa. Dengan Luar biasa. warna-warni Iya. yang lebih ini ya, meriah, lebih cerah. Betul. Modelnya juga lebih inovatif gitu Betul. ya. Saya lihat juga sekarang bagus sekali perkembangannya. Oke, mungkin Mas Rian ada yang mau disampaikan lagi atau
Enggak, cuman ya? saya terima kasih Mbak Nana sudah mampir ke sini Oke, hari ini. sama-sama. Saya juga senang bisa diterima, bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Rian yang saya kagumi Yang ini. kagumi apa? Beliau ini masih muda, tapi sudah Cuman wajahnya tua, concern. intinya itu. Bukan, maksud saya seorang muda yang sudah concern untuk melestarikan budaya bangsa. Ini dengan batik-batiknya, batik tulis lagi, batik yang sangat halus, yang ini apa adiluhung lah gitu ya. Ini hebat sekali. Karena namanya jualan kita pengen laku, Mbak. Iya, betul. Tapi kalau nggak laku, selagi itu kain, ya itu kita buat koleksi. Bisa ya, iya. Karena batik Jadi nggak terlalu khawatir juga. Iya, betul. Sampai kapanpun tetap indah. Iya. Dan misalnya nggak sekarang ya besok mungkin ada Betul, ketemu betul, jodohnya. Kalau saya betul. bilang ya, kalau ada pembeli itu berarti ketemu jodohnya. Tapi intinya kita tetap semangat. Walaupun pandemi, bukan ini kita yakin Iya. bahwa kondisi ini akan segera membaik. Baik, iya. Insya Allah. Seperti itu. Iya. Ini dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober ini. Iya. Kira-kira harapan Mas Rian untuk perkembangan batik di Indonesia itu apa, Mas? Saya berharap semoga batik semakin digemari, Iya. terutama untuk generasi muda. Iya. Ya, dan jangan lupa pembatiknya juga harus sejahtera. Oh ya, Iya. penting itu. Jadi semakin digemari, setiap kalangan pakai batik, sehingga pembatiknya juga semakin sejahtera. Iya. Ya, sehingga perekonomian itu apalagi sekarang kondisi seperti ini, Mbak. Iya. Jadi semoga semakin baik ke depan. Depannya ya, karena juga Oke. sekarang banyak sekali ya Mas desain-desain batik yang sudah sangat kekinian, cocok untuk anak muda Iya, dan iya. bisa dipakai untuk Betul, keseharian ya, betul, kegiatan betul. sehari-hari. Dari teksturnya, dari motifnya. Iya. Jadi misalnya remaja-remaja itu Iya. itu nggak ada masalah untuk menggunakan batik. Iya, dengan warna-warni yang sangat Ya, cerah. warna-warni yang sangat cerah. Kita tahu lah batik-batik ada beberapa daerah-daerah yang memang menawarkan memang ciri khasnya dengan warna-warna yang cerah. Oh iya. Ya kita tahu ya beberapa Batik daerah. Cirebon, Batik Cirebon batik betul. Pekalongan, Wah ya gitu warnanya merah, hijau, kuning, Pink. luar biasa, pink, Iya. luar biasa sekarang. Itu cocok banget tuh untuk Iya, anak muda ya. pasti. Karena dulu kan kayaknya batik itu hanya untuk kondangan, Ya, acara resmi. dulu kan soganan untuk orang dan tua, seterusnya ya. iya, Ya, sekarang klasik ya. Sekarang Oke, udah saya pakai kelas. Saya udah suka variasi sudah semakin berkembang. Baik dari motifnya, materialnya, modelnya, Iya. setelah dijahit ya Mbak ya, Iya. itu udah Desain variasi. lebih Ya dan desainer juga sekarang sangat tertarik dengan batik. Iya. Jadi hampir setiap desainer juga sekarang berlomba-lomba Iya, untuk membuat desain batik. batik ya, yang bisa dipakai untuk semua kalangan, Betul. nggak hanya di Indonesia tapi Seluruh dunia. Oke. Ya, dalam rangka Hari Batik Nasional, kami mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2020. Semoga batik tetap digemari, semakin dicintai dan tetap lestari.